Terpikat aura Hot Duda. Bab 013. Jingga menurut, dia pun mendekati sang mama dan memeluknya. Sementara Ferdi, dia berjalan menghampiri Erwin yang masih duduk di sisi makam. Dia pun meletakkan bunga di atas makam yang masih basah itu dan menghela nafas pelan. Saya turut berduka atas meninggalnya Tuan Yuda, Ewin. Erwin mengangkat pandangannya, menatap pada pria yang sebelumnya sangat membenci keluarganya. Tak ingin membuat keributan, Erwin hanya mengangguk saja. Ferdi bingung ingin mengatakan apa lagi, dia benar-benar turut berduka cita atas apa yang terjadi. Sedangkan Delvin, dia masih kaget dengan apa yang terjadi. Pria itu terlihat ketakutan, raut wajahnya sejak tadi terlihat cemas. Sampai-sampai, Selva menyadari perubahan suaminya itu saat ini. Mencoba menenangkan, dia memilih menggenggam tangan Delvin. Karena mengingat, Delvin sedang terpukul atas kepergian kakeknya. 10. Sabar ya sayang, ucap Selva dan dibalas anggukan lemah oleh Delvin. Bukan ini yang aku inginkan, aku sama sekali tidak bermaksud membiarkan kakek meninggal. Aku tidak bermaksud, aku sama sekali tidak bermaksud. Delvin membatin, hatinya dipenuhi ketakutan dan kegundahan. 12. Artan dan Nara sama-sama menatap makam Tuan Yuda, tapi tidak dengan arga. Anak itu menatap lekat ayah kandungnya, dia dapat melihat bagaimana Selva menggenggam tangan pria itu. Menyadari Arga yang melihat ke arahnya, Delvin pun balik menatap anak itu. Sayangnya, Arga memutuskan kontak mata mereka. 1. Angkasa, kami pulang lebih dulu. Pamit Ferdi, dia memeluk bahu memantunya itu. Membawa pulang istri dan ketiga cucunya dari sana. Sementara Jingga, dia tetap menemani suaminya. Semua orang perlahan pergi, menyisakan 5 orang saja. Angkasa menghapus air matanya, dia menatap penuh pada Delvin yang masih menunduk. Perlahan, Angkasa mendekati Delvin dan langsung mencengkram kerah kemeja hitam milik keponakannya itu. Keributan yang terjadi, membuat Erwin dan Jingga langsung mencegah apa yang akan Angkasa lakukan. Apa yang telah kamu perbuat pada papaku, Delvin? 3. Puncaknya nih. Kita lihat sebelumnya Angkasa kayak orang sabar, berjiwa luas. Tapi setelah ini, 9.35, bentar lagi bakalan lebih boom 6. 22. Mencari tahu. Jingga memegang tangan Angkasa dan mengelusnya dengan lembut, dia takut suaminya melakukan kekerasan di tempat yang tak seharusnya. Apalagi dia melihat Angkasa menatap Delvin dengan penuh kemarahan, tubuh pria itu sampai bergetar. Mengartikan betapa marahnya dia saat ini. Sebelumnya, Papa sering sakit karena apa yang kamu lakukan. Kali ini, apalagi yang kamu lakukan Delvin? Apalagi lepas. Delvin berusaha melepaskan cengkraman Angkasa, tapi ternyata sulit. Ini di depan makam Papa. Tenangkan dirimu, ucap Erwin menenangkan. Angkasa menarik kembali tangannya, dia masih menatap penuh amarah pada Delvin yang kini membenarkan bajunya yang sedikit berantakan. Keadaan pun semakin tampak mencekam dan terasa canggung. Angkasa menunjuk tepat di depan wajah Delvin. Dengar Delvin, jika aku tahu kamu yang ada di balik kematian Papa, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan bebas. 3. Angkasa berlalu pergi, Jingga pun langsung mengikutinya. Meninggalkan Delvin yang berdecak kesal atas tuduhan Angkasa padanya. Namun, dirinya menyadari Ewin yang menatapnya lekat. Seolah, pria parubaya itu juga tengah menuduhnya. Papa juga menuduhku, tanya Delvin dengan sengit. Sekarang tidak ada yang tahu mengapa kakekmu bisa sampai seperti ini. Tapi setelah semuanya terungkap, dan kamu dinyatakan penyebabnya, Papa tidak akan menghalangi apa yang nantinya Omu lakukan padamu, ucap Erwin sebelum berlalu pergi dari sana. Delvin berdecak kesal, dia sangat kesal dengan keduanya yang menuduhnya. Kedua tangannya terkepal kuat, matanya menatap lurus pada makam Tuan Yuda. Hatinya gelisah, perasaannya penuh dengan ketakutan. 1. Jangan sampai mereka tahu, jika aku orang yang terakhir bersama kakek, batin Delvin.
6. Angkasa masuk ke dalam kamar Tuan Yuda, dia melangkahkan kakinya perlahan ke dalam ruangan yang sangat jarang dia kunjungi. Aroma ciri khas Tuan Yuda memasuki indera pences umannya, seolah-olah pria tua itu masih berada di dalam kamar ini. Sehingga, Angkasa masih merasa ada kehadiran sang papa bersamanya saat ini. Perlahan, dia mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang, mengelus lembut bantal terakhir yang Tuan Yuda kenakan. Lalu menggambilnya dan mengsatuumnya dalam aroma yang tertinggal. Air matanya kembali luruh, dadanya semakin terasa sesak. Ingatannya kembali pada kenangannya bersama sang papa. 2. Sayang. Jingga datang menghampiri suaminya, dia turut duduk di sebelah Angkasa dan mengelus lembut bahunya. 23. Wajah suaminya terlihat sembab, air matanya terus bercucuran seolah tak mau berhenti. Seandainya aku langsung menjenguk papa saat dia memintaku untuk datang. Setidaknya aku dapat melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Akan aku manfaatkan waktu itu sebelum berpisah dengannya selama-lamanya. Kenapa aku tidak menurunkan egoku untuk bertemu dengannya Hicks? Dia merindukanku sayang. Isak Angkasa perih. 2. Jingga menarik Angkasa dalam pelukannya, ia bisa merasakan tubuh suaminya bergetar hebat. Tangan suaminya memeluk tubuhnya dengan erat, seolah tengah ketakutan. Isak tangis pilu Angkasa sangat menguras hatinya, Jingga sampai menangis dibuatnya. Pandangan Jingga beralih pada foto Tuan Yuda, ia menatap lekat foto itu. Kakek, kepergianmu sangat meninggalkan luka yang mendalam untuk Angkasa. Batinnya, Bunda. Jingga dan Angkasa melepas pelukan mereka, keduanya kaget melihat si kembar dan Nara ada di sini. Kalian kesini. Sama siapa? Kaget Jingga, dia pikir ketiganya kembali ke kediaman Mahendra. Di antal Om Lapa, kita mau dicini. Ucap Artan sembari menggendong kucingnya. Dia sama sekali tidak mau meninggalkan kucingnya itu. 10. Ya udah, Om Rafa udah pulang ya. Diam di sini, jangan membuat ulah oke. Akan ada banyak tamu nantinya, jadi jangan berkeliaran oke. Peringat Jingga pada ketiganya yang langsung mengangguk cepat. Arga menatap pada Angkasa yang berusaha mengusap air matanya, pria yang biasa terlihat kuat itu kini rapuh. Walau dia tidak mengenal lama Tuan Yuda, Arga pun bisa merasakan kesedihannya. Temui tamu dulu. Erwin masuk ke dalam kamar, dia menepuk bahu adiknya guna menguatkannya. Angkasa mengangguk, dia kembali berdiri dan mencoba kembali tegar. Erwin menahan tangis, dia menepuk kuat bahu lebar adiknya. Keduanya pun saling tatap, sorot mata keduanya terlihat sedih dan kehilangan. Papa akan sedih jika melihatmu menangis seperti ini. Kuat kuat, bisik Erwin. Bagaimana aku akan kuat Kak, setelah Mama? Papa pun berpulang. Apa yang lebih baik dari keduanya Hicks? Angkasa diam saat Erwin memeluknya. Itu adalah pelukan pertama setelah sekian lama keduanya saling menjaga jarak. Adik kakak itu saling menguatkan, karena hanya tinggal keduanya saja setelah kedua orang tua mereka tiada. Arga melihat ramainya orang yang berdatangan di luar kamar Tuan Yuda, dia yang penasaran pun turut keluar kamar. Matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, kakinya melangkah ke atah kanan sembari memperhatikan sekitar. Sampai, langkahnya terhenti sesaat melewati dapur. Telinganya menangkap obrolan para pelayan. Kasihan ya Tuan Yuda, mana baru aja membaik hubungannya sama anak bungsunya. Benar, aku kasihan padanya. Tapi, saat aku mau bersihkan kamar sebelah, aku sempat terlihat Tuan Delvin masuk ke kamar Tuan Yuda. Kamu nuduh Tuan Delvin yang buat Tuan Yuda meninggal. Ih bukan, mana berani aku. Tapi kejadiannya cepat banget gak sih? Tuan Delvin masuk dan gak lama, saat antar sarapan, Tuan Yuda udah enggak sadarkan diri. 24. Arga menguping pembicaraan para pelayan di dapur, ia menangkap semua obrolan dan memasukkannya ke dalam otaknya. Sejenak, Arga mencerna apa yang sedang terjadi. Matanya pun menatap sekitar langit-langit rumah, sampai dirinya tak sengaja melihat sebuah CCTV yang mengarah pada kamar Tuan Yuda. 1. Om,
Arga memanggil seorang pria yang lewat di hadapannya. Ya, tanya pria itu bingung. Bisa aku bertemu dengan asisten kakek? Kakek Yuda, aku ingin bertanya sesuatu. Pinta Arga. Pria itu menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum menunjuk dirinya. Saya asisten yang Anda cari tuan kecil, ada yang bisa saya bantu? Tanya pria itu ramah. Dia sedikit menundukkan dirinya agar dapat berhadapan dengan Arga. Apa aku bisa lihat rekaman CCTV di sana? Unjuk Arga pada sebuah CCTV di belakang sang asisten. 1. Asisten Yuan Yuda menoleh, dia mengerutkan keningnya dalam melihat CCTV itu. Seharusnya bisa, saya akan menemui kepala penjaga. 1. Aku ikut. Seru Arga yang mendapat pandangan aneh dari pria tersebut. Ini anak umur berapa tahun sih? Kok bisa-bisanya ngerti CCTV? Apa dia sedang mencari orang terakhir bersama Tuan Yuda? Gumamnya. 2. Tak ingin memperpanjang waktu, asisten Tuan Yuda mengajak Arga ke ruangan CCTV. Sesampainya di sana, asisten Tuan Yuda itu langsung masuk dan melihat seisi ruangan yang tampak kosong dan tidak ada penjaga sama sekali. Arga dapat melihat banyak ruangan yang terekam CCTV. Termasuk arah kamar kakeknya. Apa kamu mencurigai seseorang? Tanya asisten Tuan Yuda sambil menggerakkan jemarinya di atas keyboard. Ya, jawab Arga dengan pandangan serius. Asisten Tuan Yuda sempat melirik pada Arga, dia merasa anak itu bukanlah seperti anak biasanya. 3. Siapa? Tanya kembali. Ayahku. Tuan Angkasa. Tebak pria itu heran. Namun, Arga menggelengkan kepalanya. 1. Delvin Rodriguez. Jangan lupa dukungannya Kawaang. Maaf kesiangan. 25. Ancaman angkasa. PPF. Asisten dari mendiang Tuan Yuda itu justru menahan tawanya. Dia hampir lupa siapa Arga dan Artan. Tentunya Tuan Yuda bercerita padanya, apalagi banyak rahasia yang Tuan Yuda percayakan padanya. Termasuk tentang si kembar uang merupakan cicitnya. 5. Kenapa tertawa? Sengit Arga dengan tatapan sinis. 2. Tidak apa-apa. Balasnya dan berusaha menahan tawa agar Arga mengalihkan pandangan sengit darinya. 1. Keduanya melihat kembali rekaman CCTV yang terjadi beberapa waktu belakangan. Memang terlihat Delvin masuk ke dalam kamar Tuan Yuda, dan tak lama dia keluar dengan terburu-buru. Selang beberapa saat, seorang pelayan mengantar makanan ke arah kamar Tuan Yuda. Tapi, dia akhirnya kembali keluar dan berteriak histeris memanggil pelayan yang lain. Kita tidak tahu pasti apa yang Tuan Delvin lakukan di kamar Tuan Yuda selama 5 menit itu. Gumam pria itu dan menunduk menatap Arga yang terdiam. Apa aku bisa percaya denganmu, Om? Arga mengangkat pandangannya, menatap pada asisten mendiang Tuan Yuda. 5. Bisa panggil saja saya Doni. Saya tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk kembali membuat suasana semakin panas. Tapi setidaknya, kita punya satu petunjuk tentang siapa orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Yuda. Terang pria bernama Doni itu. Dia sudah cukup mengabdi lama dengan Tuan Yuda. Bahkan, dia seolah dipercayai pria tua itu. Tapi, dia ayah kandungmu. Apa kamu tidak takut dia kenapa-napa di tangan ayah tirimu? Doni mengambil rekaman itu sembari melirik pada Arga yang menatap lurus ke depan. Dia sangat jahat. Liri Arga dengan mata berkaca-kaca. Kedua tangannya terkepal kuat, D4-nya seolah menahan sesak. Ekspektasinya tentang seorang ayah hancur begitu saja saat melihat kenyataan yang ada di depan matanya. 3. Doni menepuk pelan bahu Arga, dia tahu bagaimana perasaan anak itu. Sayang sekali, sepintar ini tapi ayahnya tidak mau mengakui. Batinnya. 4. Semakin malam, tamu semakin berkurang. Setelah keadaan kembali sepi, Angkasa duduk di ruang keluarga bersama Erwin. Tak ada percakapan antara keduanya, hanya terisi kekosongan yang ada. Sampai, Jingga datang dan meletakkan 2 cangkir teh di hadapan mereka. 1. Sayang, sejak tadi kamu berjalan terus.
Apa tidak lelah? Angkasa menatap pada istrinya, dia menarik lembut tangan wanita itu untuk duduk di sebelahnya. Lelah apa? Jangan dipusingkan, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih tenang. Balas Jingga menenangkan. 26. Angkasa menggeleng, dia menghela nafas pelan. Mana mungkin dia bisa tenang setelah ini, rasa kehilangan jauh lebih terasa di hatinya. Kemarin papa sempat mengobrol tentang pengalihan aset dan penetapan warisannya di acara besok ini. Tapi sebelum waktu itu terlaksana, papa sudah berpulang lebih dulu. Lirik Erwin. Pengalihan aset. Bingung Angkasa. Erwin mengangguk, dia membenarkan duduknya agar lebih nyaman. Mata sembabnya menatap singkat pada Angkasa yang terlihat penasaran. Papa ingin membagi sahamnya denganmu. Juga, papa berencana menetapkan putramu sebagai ahli warisnya. Terang Erwin yang mana membuat Angkasa tersentak. 1. Kak, aku tidak ingin bagian apapun dari keluarga Rodriguez. Jikapun ayah ingin memberikannya, maka yang lebih berhak adalah si kembar. Mereka yang tidak pernah sama sekali keluarga ini berikan apapun barang sepeser pun. Seru Angkasa dengan nada sedikit membentak. Tidak perlu khawatir soal itu, papa sudah menyisihkan beberapa propertinya atas nama si kembar. Bahkan, Nara juga mendapatkannya. Jingga dan Angkasa syok bukan main, keduanya saling pandang. Mereka tidak tahu jika Tuan Yuda sudah memutuskan sejauh itu. Delvin, tanya Angkasa ragu. Erwin menggelengkan kepala sebagai jawaban, awalnya papa memang ingin memberikan sebagian persen saham miliknya untuk Delvin. Tapi, karena perbuatannya yang sangat merugikan perusahaan, akhirnya papa membatalkan keputusannya. Tapi, surat wasiat papa belum sempat berubah Angkasa. Delvin masih ditetapkan sebagai ahli waris keluarga ini. Angkasa langsung mengusap wajahnya, dia memegangi keningnya yang terasa sakit. Jingga yang melihat itu mengelus lembut lengan suaminya guna menenangkannya. Jika Delvin kembali menduduki jabatannya, Angkasa tidak tahu harus bagaimana lagi mempertahankan perusahaan Rodriguez. Kak, kamu masih hidup, seharusnya kamu yang memimpin, bukan Delvin. Sentak Angkasa tak sabar. Tapi saat umurku menginjak 60 tahun, Delvin yang berhak menduduki jabatan itu Angkasa. Angkasa beranjak berdiri, dia berkacak pinggang sembari menahan emosinya. Aku enggak setuju dengan itu Kak. Gak setuju bagaimana Om? Tatapan ketiganya beralih menatap Delvin, pria itu dengan santainya berjalan menghampiri mereka dan duduk di sofa sembari menatap ketiganya. Tanpa ada raut wajah kesedihan, tanpa adanya perasaan duka, Delvin justru tersenyum menyeringai menatap pada Angkasa. Om tidak terima jika setelah ini aku kembali ke perusahaan. Kakek sudah menetapkanku menjadi pewarisnya. Om bahkan papa, sudah tidak dapat lagi melengsarkan posisiku. Seru Delvin dengan senyuman lebar. Kamu, 27. Sayang, jangan. Jingga menghalangi Angkasa yang akan menyerang Delvin. Lihat saja Delvin, jika aku tahu kamu dalang dari kematian papa, aku akan menjebloskanmu ke dalam penjara. Tapi sebelum itu, aku buat kamu tidak bisa berjalan. Sentak Angkasa sebelum berlalu pergi. Meninggalkan Delvin yang tersenyum menyeringai menatap kepergian Angkasa bersama istrinya. Erwin melangkah mendekati putranya, dia menatap lekat pria yang sama sekali tidak menunjukkan raut wajah sedih sedikit pun. Bahkan, Delvin terang-terangan membahas soal kedudukannya di keluarga ini. Apa yang sudah kamu lakukan pada kakekmu Delvin? Apa ini adalah rencanamu? Tanya Erwin dengan nada penuh penenangan. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengatakan tentang ahli waris yang sebenarnya. Ayolah Pak, putramu ini akan kembali menjadi kebanggaanku. Jika Angkasa yang mendapatkan kedudukan itu beserta keturunannya, lalu apa yang papa dapatkan sebagai putra sulung kakek? 2. Kedua tangan Erwin terkepal uat, hatinya terasa seperti sedang diremas. Entah apa yang sudah papa ajarkan untukmu hingga kamu menjadi seperti ini Delvin. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, papa orang yang akan menentang keberadaanmu di perusahaan Rodriguez. 1.
Delvin menatap kepergian Erwin, pria itu teringat akan ancaman angkasa yang jujur saja membuatnya khawatir. Perasaannya pun cemas, takut apa yang angkasa katakan akan benar terjadi. Enggak, aku sudah memastikan jika CCTV itu tidak bekerja. Tidak akan ada yang tahu, jika aku sengaja membiarkan kakek sekarat dan berakhir meninggal. Gumam Delvin. 3. Tanpa pria itu sadari, Selva mendengar apa yang pria itu katakan. Wanita itu sengaja tak menghampiri Delvin dan hanya dia di sebelah lemari besar. Mendengar apa yang Delvin katakan, tentunya membuat dirinya syok bukan main. Jadi yang bersama kakek terakhir kali adalah Delvin. Dia sengaja membiarkan kakek kesakitan dan meninggal. Gumam Selva. Takut ketahuan, Selva memutuskan untuk pergi. Tapi tak sengaja, dia menabrak seorang pelayan yang baru saja keluar dari gudang membawa kardus besar. Tabrakan itu tak terelakkan, Selva terjatuh bersamaan dengan kardus yang pelayan itu bawakan. Baf! Au! Selva merasa sakit di sikutnya, ia berusaha menegakkan tubuh lemahnya. Namun, pandangan matanya jatuh pada sebuah bingkai foto pernikahan suaminya. Tapi, sang pengantin wanita bukanlah dirinya. 5. Delvin dan Jingga. Mereka, 13. Abis ini meledak. Siap-siap ya. 28. Terbongkar. Delvin mendengar suara benda terjatuh, ia pun beranjak berdiri dan menghampiri Selva yang masih diam di posisinya. Karena wanita itu membelakanginya, Delvin tidak tahu apa yang Selva pegang. Pelayan yang tak sengaja menjatuhkan barang mencoba meminta maaf pada Selva. Ayo Nona, saya bantu kembali ke kursi roda. Ajak pelayan itu. Namun, Selva menepisnya dan kembali menatap pada bingkai foto yang berhasil meremukkan hatinya. Selva, panggil Delvin, perasaannya merasa tidak enak. Sampai, pandangan Delvin jatuh pada foto yang ada di hadapan istrinya. Perlahan pandangan Selva terangkat, air mata wanita itu sudah membasahi wajahnya. Jantung Delvin seketika berhenti berdetak. Apa maksud ini semua, Delvin? Tanya Selva dengan nada rendah. L2, apa maksud ini semua? Prang. Selva merembanting keras bingkai itu hingga menimbulkan suara yang cukup nyaring. Suara yang dapat didengar oleh orang seisi rumah termasuk Jingga dan Angkasa. Suara apa itu? Tanya Jingga pada Angkasa yang akan memejamkan matanya. Tanpa berbicara apapun, Angkasa melompat dari ranjang dan berlari keluar. Begitu juga dengan Jingga yang langsung mengejar suaminya. Tapi sebelum itu, dia melarang ketiga anaknya untuk ikut dengan mereka. 3. Jelaskan, kenapa ada foto pernikahanmu dengan Jingga? Langkah Angkasa terhenti, begitupun dengan Jingga. La melihat Selva yang berteriak histeris sambil menjambak rambutnya. Pandangan Jingga jatuh pada sebuah bingkai yang sudah rusak tepat di dekat kakinya. Di sana, terdapat fotonya dengan Delvin saat keduanya menikah. Jingga sendiri tidak tahu, bagaimana bisa foto itu masih ada di kedimana ini. Jingga mengangkat pandangannya, matanya menatap pada kedua mata merah milik Selva. Tubuh Jingga bergetar, tapi Angkasa langsung mendekapnya dan menguatkannya. Dia tahu, istrinya dalam mode kejut saat ini. Apa hubunganmu dengan Delvin sebelumnya? Kenapa ada foto pernikahan kalian? Katakan padaku, jelaskan. Aku di sini seperti orang bedoh yang tidak tahu apapun. Siapapun, tolong jelaskan Hicks. 1. Selva, diam. Sentak Selva saat Delvin akan menjelaskannya. Jingga menggenggam erat tangan Angkasa, jantungnya berdebar kencang. Matanya memandang pada sang suami yang seolah tengah meyakinkannya untuk berbicara. Dengan menguatkan diri, akhirnya Jingga pun menjelaskannya. 29. Aku dan Delvin pernah menikah, 7 tahun yang lalu karena perjodohan antar dua keluarga. Tapi pernikahan kami hanya bertahan 1 tahun saja, sebab dia mencintaimu. Terang Jingga. 2. Jadi anak kembarmu itu, anak suamiku. Selva bertanya sambil menatap pada Delvin yang diam tertunduk dalam.
Jingga mengangguk, tapi Delphine tidak mau mengakuinya. Dia bahkan mengancam, akan menggugurkan kandunganku saat itu. Itulah alasan, kenapa aku bercerai darinya. 14. Tangan Selva bergetar hebat, dia berusaha menghapus air matanya sambil menatap tajam pada Delphine yang masih belum mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjelaskan. Apa yang Jingga tuduhkan, benar adanya. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku, Jingga? Kenapa? Aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apapun. Aku masuk ke dalam skenario yang keluarga ini buat. Aku masuk ke dalam kebohongan besar yang keluarga ini rencanakan. Kenapa kalian semua tega kepadaku, hah? Teriak Selva histeris. Hatinya begitu hancur setelah mengetahui kebenaran yang ada. 3. Karena Delphine melarangku untuk memberitahumu tentang pernikahan kami sebelumnya. Delphine bahkan tidak mau mengakui dirinya sebagai ayah si kembar, dia menolak kehadiran anak-anakku demi kamu, Selva. Dia takut kamu tahu dan meninggalkannya. Sentak Jingga mengeluarkan pa yang selama ini dia pendam. 2. Delphine berlutut di sisi istrinya, dia berusaha menggapai tangan wanita itu. Namun, Selva menepisnya seolah merasa jeljik dengannya. Tangisan Selva sangat menyakitkan, wanita itu masih terisak-isak dengan tangisan yang begitu dalam. Aku selalu bertanya, kenapa sampai saat ini aku belum juga dikaruniai anak? Kenapa? Ada saja masalah dalam pernikahanku. Aku ingin memiliki anak, aku ingin pernikahan kita seperti pasangan suami istri lainnya. Aku selalu bertanya, apa yang salah? Kenapa banyak sekali masalah dalam pernikahanku, Hicks? Seharusnya aku jujur dari awal, Delphine. Aku tidak mau menjadi alasan pernikahanmu dengan Jingga hancur dan membuat anak-anak kalian kehilangan rumahnya, Hicks. 5. Delphine menggeleng, air matanya luruh membasahi pipinya. Enggak, Selva, aku mencintaimu. Dulu aku dan Jingga menikah, hanya karena sebuah keuntungan keluarga. Aku mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganku. Saat Delphine akan menyentuh tangan Selva. Di saat itu pula Selva menepisnya kasar. Wanita itu berusaha menjauh, dia meminta bantuan pada pelayan agar membawanya menjauh dari Delphine. Aku benci dengan pria pembohong, Delphine. Aku seperti tidak mengenalmu. Kamu bukan Delphine yang aku kenal, Hicks. Selva, aku lakukan apapun untukmu. Aku bahkan berusaha membuatmu sembuh. Sampai papamu mempercayaiku tentang hal ini. Papa tahu. Semuanya tahu. Sedangkan aku. Pandangan Selva terasa kosong. Dia seolah dipermainkan di sini. Semua orang berbohong padanya, menutupi ham ini darinya. 1. Delphine, kamu dengar aku. Aku sangat berterima kasih padamu yang sudah mau bertanggung jawab atasku, atas kecelakaan yang aku alami. Tapi, aku lebih baik daripada memiliki pasangan sepertimu. Bahkan kamu, 30. Membiarkan kakek sekarat sementara kamu malah meninggalkannya. 3. Raut wajah angkasa berubah, pria itu mematung mendengar apa yang Selva katakan. Jelas, dia tidak salah dengar. Tangannya yang memeluk istrinya terlepas dan mengepalkannya dengan kuat. Kakinya melangkah maju mendekati Delphine yang masih berusaha untuk meminta maaf pada Selva. 2. Angkasa akan menarik Delphine dan melayangkan sebuah pukflan, tapi sebelum itu Ruin lebih dulu menarik Delphine dan memukulnya secara bertubi-tubi. Pekikan histeris Jingga dan Selva mewarnai ketegangan kediaman Rodriguez saat ini. Entah kapan tepatnya, Erwin sudah hadir di tengah keramaian itu. 5. Anak kurang aja 4R. Kamu habisi kakekmu demi KESERAKAHANMU. Sentak Erwin penuh marah. Kedua tangan bergetarnya mencengkram erat kemeja hitam yang Delphine kenakan. Tatapan marah dan linangan air mata mengungkapkan betapa emosi dan kecewanya Erwin saat ini. Delphine, tidak ada cinta yang lahir dari keserakahan. Kamu melakukannya bukan karena Selva, tapi keserakahan untuk memiliki semuanya. Keserakahan. Erwin kembali memukul Delphine, membuat putranya jatuh tersungkur dengan tak berdaya. 3. Telunjuk bergetar Erwin menunjuk tepat di hadapan wajah Delphine. Mulai hari ini,
keluarga Rodriguez tidak ada lagi hubungannya denganmu. Erwin memundurkan langkahnya lemah, ia berbalik menatap pada angkasa sebelum menundukkan kepalanya. Setelahnya, apapun yang akan kamu lakukan padanya. Pandangannya terangkat, menatap pada adiknya dengan linangan air mata. Kakak serahkan dia padamu, Sa. Setelah mengatakan itu, Erwin beranjak pergi dengan keadaan hati yang kecewa nan perih. 9:31. Penyesalan Delphine. Delphine memenuhi hukumannya dalam sel tahanan atas pelaporan yang angkasa buat. Tidak hanya membiarkan Tuan Yuda yang sedang membutuhkan pertolongannya, tapi pria itu juga penyebab penyakit yang Tuan Yuda derita kembali kambuh. Tak hanya itu, angkasa kembali membuka kasus soal penggelapan yang Delphine lakukan di perusahaan Rodriguez. Dia ingin memberikan efek jera bagi pria itu. 3. Erwin sama sekali tidak mau menemui Delphine, dia terlanjur kecewa yang sangat pada putra semata wayangnya. Sepanjang hari selama seminggu ini, dia terus merenung tentang segalanya. Menyalahkan dirinya yang salah dalam mendidik putranya. Istrinya meninggal saat Delphine masih kecil, membuat Erwin selalu memanjakannya dan mengira itu adalah kasih sayang. Nyatanya, hal itulah yang menghancurkan Delphine. Selva pun kembali ke rumah orang tuanya, dia marah pada sang papa yang telah menyembunyikan hal ini darinya. Mengingat tentang yang Delphine lakukan karenanya, Selva pun mengoreksi kesalahannya. Tidak ada manusia yang luput dari sebuah kesalahan. Seseorang akan mengambil pelajaran hidup dari kehidupannya bahkan dari kehidupan orang lain. Sama halnya dengan angkasa, dia banyak belajar dari semua masalah yang menimpanya. Dia tidak mau, anak-anaknya baik anak kandung maupun anak sambungnya saling berebut sebuah kekuasaan. Sayang, kopinya. Jingga datang mendekati angkasa yang sedang melamun di balkon kamar. Wanita itu memberikan secangkir kopi hangat yang tadi angkasa minta. Terima kasih, duduk sini. Angkasa meraih secangkir kopi itu dan meminta istrinya duduk di sebelahnya. Keduanya sama-sama menatap pada si kembar dan Nara yang asik berlarian ke sana dan kemari di halaman. Bagaimana? Kak Erwin mau kembali ke perusahaan? Tanya Jingga pada angkasa yang sedang menyesap kopinya. Dia ingin beristirahat dari semuanya, dia memintaku untuk memegang perusahaan sementara. Kak Erwin bilang, dia ada rumah di sebuah pedesaan. Nantinya, dia akan ke sana untuk menenangkan dirinya. Balas angkasa. Jingga mengangguk paham, pasti tidak mudah. Lirihnya. Angkasa meletakkan cangkir kopinya dan beralih memeluk istrinya, dia mengelus lembut bahu wanita itu. Pengacaraku baru saja memberikan kabar, uang perusahaan yang Delphine korupsi tidak sepenuhnya untuk Selva. Sebagian dia gunakan untuk pengobatan Selva, sebagian yang lain dia gunakan untuk kesenangannya. Dia memiliki banyak teman yang buruk sejak dulu. Sebenarnya itu bentuk tanggung jawab Delphine pada Selva, dia mungkin merasa bersalah karena meminta Selva menyetir. Tapi, caranya yang salah. Andai saja dia bicara pada kakek, mengambil hatinya, tidak mungkin kakek akan membiarkannya. Semua kebohongan tidak akan pernah berakhir indah. Kamu benar, keluarga Rodriguez bukan seperti keluarga Mahendra yang sangat harmonis. Aku sungguh iri dengan kehidupan keluargamu, sayang. Hubunganmu dengan kakakmu, sebagai kakak adik sangat harmonis. Kedua orang tua yang sangat menyayangimu, keberuntungan itu tidak didapatkan oleh setiap orang. Termasuk, aku. Jingga mendongak, menatap suaminya yang menatap lurus ke depan. Angkasa bukanlah dari keluarga cemara, tumbuh tanpa kasih sayang yang lengkap. Namun, pria itu bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk anak-anak. 32. Mereka. Aku bisa menjadi pria yang gagal karena alasan keluargaku yang tidak cemara. Tapi aku memilih menjadi pria beruntung yang menciptakan keluarga cemara itu sendiri. Dalam artian di sini, angkasa menunduk, menatap istrinya dalam. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Kita yang bisa mengatur diri kita, kemana kita akan membawa diri ini. Pada hal yang baik, atau buruk. Kejahatan itu pilihan,
bukan ketetapan semesta. 2. Kamu benar. Lirih jingga. Selva datang menjenguk Delphine, dia melihat raut wajah penyesalan dari pedia itu. Selva tak datang seorang diri, melainkan bersama Melia. Keduanya datang membawakan Delphine pakaian dan juga makanan. Setelah beberapa lama Selva tidak datang untuk menjenguk pria itu. Selva, aku pasrah jika nantinya kamu ingin kita berpisah. Lirih Delphine dengan kepala tertunduk dalam. Saat ini, dia merasa buntu. Kehidupannya hancur, tidak tahu harus bagaimana. Apa kamu janji bisa berubah? Pertanyaan Selva membuat Delphine mendongak. Menatap pada kedua manik mata wanita di hadapannya itu. Pernikahan kita belum lama, banyak hal yang harus aku pahami tentang kita. Maaf, selama menjadi istri aku banyak menuntut, padahal aku tahu bagaimana kemampuanmu. Aku belum bisa jadi istri yang sempurna untukmu, aku juga bersalah Delphine. Lirih Selva. Delphine menggeleng, matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Enggak Selva, aku yang membuatmu seperti ini dan aku yang harus bertanggung jawab. Aku mencintai segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Aku minta maaf belum bisa jadi suami yang kamu harapkan. Isak Delphine dengan kepala tertunduk dalam. Selva meraih tangan Delphine yang masih terborgol, dia lalu mengelusnya dengan lembut. Tatapan keduanya saling bertabrakan, dan menyorot dengan tatapan sebuah kerinduan. Aku akan memberikanmu kesempatan, sekali lagi. Tolong, jangan tutupi apapun lagi dariku. Selama waktu penahanan, aku ingin kamu perbaiki diri dan begitu juga denganku. Kita perbaiki diri bersama. 2. Tapi kamu tahu, aku sudah bukan lagi masuk bagian keluarga Rodriguez. Papa memutuskan hubungan denganku, aku tidak memiliki apa-apa Selva. Lirih Delphine. Selva menghapus air matanya, ia tersenyum menatap Delphine. Aku mencintaimu bukan karena nama belakang yang kamu banggakan itu Delphine. Kita bisa membangun semuanya dari awal. Aku akan menunggumu dengan versi terbaik kita berdua. Delphine menunduk dengan tubuh bergetar, dia menangis pilu. Dia merasa gagal dalam semua hal, gagal menjadi anak, suami, bahkan seorang ayah. Delphine ingat sebelum dirinya ditangkap, pandangannya sempat bersitatap dengan Arga dan Artan. Tak ada cinta di tatapan keduanya untuknya, melainkan tatapan Arga yang menatapnya dengan dingin. 33. 1. Selva, aku ingin bertemu dengan kedua putraku. Aku ingin meminta maaf pada mereka. Pinta Delphine. 27. Selva terdiam, dia memandang pada Melia sebentar sebelum menatap pada Delphine. Aku akan coba bicarakan ini pada Jingga, Delphine. 1. Terima kasih. Terima kasih dukungannya kawan. 4. 34. Keanehan malam di kamar Artan. Artan bergumam dalam tidurnya, anak itu merentangkan tangannya sebelum mengempat ruk tubuh gembulnya. Perlahan, dia berbalik ke arah kanan. Merasa ada sebuah terpaan nafas di hadapannya, matanya yang tadinya terpejam pun terbuka. Artan berteriak kaget, refleks dia memundurkan tubuhnya saat kedua matanya berhadapan dengan mata merah milik kucingnya. 3. Menyadari jika hewan itu adalah si jerapah peliharaannya, Artan mengelus D4 danya sembari menghela nafas lega. Telkejout Altan Taunda. Pekik Artan kesal. 4. Tak tahu sedang ditegur, kucing itu justru menduselkan kepalanya ke arah Artan. Meminta sang majikan mengelusnya. Walau kesal, Artan tetap mengelus kucing tidak berbulu itu. Sejenak dia merasa heran, di kegelapan malam warna kedua mata kucing itu terlihat merah bersinar. Jelapah, kenapa nda bikel-bikal? Tekool Altan kacih citu makan tapi belujung halapan palcu. Pelut citu bikel, tapi nda becal juga. Citu anak gajah melek apa sebenarnya cih? Tanya Artan di sela mengantuknya. 5. Meong. 6. Artan mengerjapkan matanya, Cepelti kenal cualanya, kayak cuala. Culut. Bukan, culut mah Cepelti jelitan dompet keling kata Oma. Kelbo. Bukan,
Capi. Bukan juga. Altan bingung, nda bikal-bikal ini gajah. Gumamnya. 5. Artan menaikkan bahunya acuh, dia kembali memeluk kucingnya dan mengusir pertanyaan yang membuatnya bingung. Tapi saat hendak matanya terpejam, dia dikagetkan dengan kehadiran Arga yang berdiri di pojok kamarnya. Refleks, Artan mendudukkan dirinya dan menyalakan lampu kamarnya untuk melihat jelas sosok itu. 1. ABAAAANG. Ngapain BELDILIDICITUCIIH? CUDAHCEPELTI tuyul BELANAAK tau NDAA. TELKEJO00TALTAN. Pekik Artan keras. Rasanya jantungnya berdiskoria malam ini karena kucing dan abangnya. 6. Arga tak menjawab, anak itu berjalan mendekati Artan dan naik ke atas ranjang. Melihat itu, Artan heran. Apalagi, saat Arga merebut si jerapah dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Parahnya lagi, kucing bernama jerapah itu menurut. Tidur, tita Arga dan segera memejamkan matanya. Abang kan ada kamar cendili, tidurlah di kamar cendili. Tempat tidur Altan cempit tahu nda? Cama-cama bikel gembul kita bel 3 ini, tahu abang? 1. Cerewet. Sindir Arga. Artan yang mendengar itu mengempatnya tak percaya. Tempat tidurnya diambil, ditambah Arga justru mengatakannya cerewet. Ini kamarnya bukan. Kenapa kembarannya itu seolah-olah yang memilikinya? Abang itu cembalangan kali loh, untung kembalan. Kalau bukan, Altan jual ke abang loncok. Ditimbang, belat juga, banyak dapat dolal. Gerutu Artan sebelum memejamkan matanya dan tidur sambil memeluk kucingnya. 3. Arga kembali membuka matanya, tatapannya menatap lurus ke depan. Dia berbalik dan melihat pada Artan yang sudah lelap dalam tidurnya sambil mendengkur lirih. Begitu juga dengan kucingnya yang suka sekali tidur di atas perut. 35. Gembulnya. Abang lagi mau tidur sama kamu, di sini. Guman Arga dan memeluk adiknya. Jika Artan sadar, pasti anak itu sudah melirik sinis padanya dan mengira dia sedang kerasukan. 3. Jingga terbangun dari tidurnya, dia merasa sedikit mual. Gegas, dia menyingkirkan tangan yang melingkar di pinggang dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sama halnya seperti beberapa hari belakangan ini, Jingga selalu mual-muntah di pagi hari. Astaga, ini sangat menyiksa. Gumam Jingga setelah beres mengeluarkan isi lambungnya. Muntah lagi sayang. Angkasa bertanya pada saat Jingga telah keluar dari kamar mandi. Sudah seperti alarm Angkasa bangun di pagi hari dan mendengar istrinya muntah-muntah. Lia, aku mau bangunkan anak-anak dulu. Pamit Jingga. Tapi sebelum itu terjadi, Angkasa justru menariknya dalam pangkuannya. Sayang, Jingga sedikit terkejut ketika Angkasa memangkunya. Apalagi, berat badannya semakin bertambah dikarenakan kehamilan yang sekarang. Namun, pria itu justru dengan enteng malah memangkunya seperti ini. Maaf beberapa waktu belakangan aku tidak sempat memperhatikanmu, memperhatikan kondisi kehamilanmu. Sampai-sampai, kamu mual-mual pun aku jarang ada membantumu. Maafkan aku, bisik Angkasa. Jingga mengangguk, dia mengelus lembut dagu Angkasa yang sedikit kasar karena bulunya yang mulai tumbuh. Pria itu sedikit tidak memperhatikan kondisi tubuhnya yang sekarang ini. Tidurlah lagi, biar aku yang bangunkan anak-anak. Titah Angkasa. Dia kembali meletakkan istrinya di ranjang dan meng-3 lembut pipinya. Jingga tersenyum menatap kepergian suaminya, tangannya pun terulur mengelus lembut perutnya. Lihat, kalian akan bangga nantinya memiliki ayah yang sangat perhatian pada bunda. Bisik Jingga, seolah kedua buah hatinya akan mengerti. Angkasa membuka pintu kamar Nara, terlihat putri kecilnya itu sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. Nara tersenyum lebar melihat sang ayah, dia berjalan menghampiri Angkasa dan memeluknya. Direngkuhnya tubuh kecil putri kesayangannya itu. 2. Haum sudah wangi putri ayah. Lialah, Nala sudah bangun dari sebelum ayam bangun. Seru Nara semangat. Angkasa tersenyum,
Ke kamar Bunda Gi, minta kuncirin sama Bunda. Nara mengangguk, dia segera berlari ke kamar orang tuanya dengan membawa sisirnya. Selanjutnya, Angkasa membuka kamar Arga, tetapi dia tak menemukan keberadaan anak itu. Jadi Angkasa, 36, memutuskan untuk membuka kamar Artan dan benar saja Arga ada di sana dan justru masih tertidur bersama Artan. Tumben Arga tidur di sini, gumam Angkasa. Dia berjalan menghampiri ranjang kecil Artan dan duduk di sana. Dengan lembut, Angkasa mencoba membangunkan Artan dan Arga. Tapi saat tangannya memegang kulit pipi Arga, di sana dia tahu jika Arga sedang demam. Hangat, Arga demam, gumam Angkasa. Beralih memegang tangan Artan, untungnya suhu tubuh anak itu normal. Jadi, hanya Arga saja yang mengalami demam. 13. Aku hubungi dokter dulu. Putusnya. Jangan lupa dukungannya ya kawan 2. 37. Tap-tap layarnya. Artan dan Nara sama-sama terbengong melihat dokter tengah memeriksa kondisi Arga. Keduanya menatap kedua orang tua mereka yang tampak khawatir. Terlebih, Jingga yang sejak tadi menatap sendu pada putranya. Padahal, dokter sudah menjelaskan jika Arga hanya mengalami demam akibat kelelahan. Tatapan Nara beralih menatap pada Artan. Seolah merasa dituduh, Artan melambaikan tangannya di depan D4da. Bukan Altaan, Altanda buat abang cakit. Cemalam abang muncul cenili di kamal Altan. 3. Nalanda bilang Altan buat Alga cakit. Ucap Nara dengan tatapan polosnya. Keduanya kembali menatap pada Arga yang sudah selesai diperiksa. Resepnya nanti akan saya tulis, harap ditebus secepatnya. Jika mengalami keluhan lain, bisa langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terang dokter itu. Baik dok, terima kasih banyak. Ucap Jingga sembari mengelus kepala putranya. Angkasa pamit sebentar untuk mengantar dokter itu keluar. Selepas kepergian Angkasa, Nara dan Artan langsung naik ke atas ranjang. Keduanya sama-sama melihat tatapan lemah Arga disertai dengan wajahnya yang pucat. Abang beneran jadi tuyul belanak ya cemalam. Campe cakit, kaciaan. Seru Artan dengan mata membulat sempurna. Nara yang mendengar itu mengerutkan dalam keningnya, tuyul emang ada yang belanak. Nalanda tahu. Ada loh. Nala tubel napasnya di mana cih? Maca gitu aja nda tahu. 6. Jingga menggelengkan kepalanya mendengar obrolan keduanya, ia kembali menatap pada Arga yang tidak bersemangat hari ini. Pantas, Arga tidur di kamar Artan. Setiap kali merasa tidak enak badan, entah Arga maupun Artan akan saling menghampiri. Artan, Nara, ayo. Ayah antar kalian ke sekolah. Angkasa kembali, dia sudah siap dengan jaketnya untuk mengantar kedua anaknya ke sekolah. 3. Nda mau sekolah, olang abang cakit. Protes Artan dengan bibir mengerucut lucu. 3. Angkasa dan Jingga saling pandang. Keduanya bingung bagaimana membujuk anak itu. Berbeda dengan Nara yang langsung menangkap bibir mengerucut Artan dan menatap tajam padanya. Altan bukan dokter kan? Nda ada dokter celewet kayak Altan. Alga pucing ada Altan di sini, ayo belangkat. Nda ucal bel lama lia pagi ini, pucing nala jadinya. Nara turun dari ranjang, dia lalu menarik Artan untuk ikut dengannya. 5. Angkasa terkekeh kecil, begitu juga dengan Jingga. Aku antar mereka sekolah dulu. Arga, om tinggal sebentar ya. Arga menatap kepergian Angkasa, dalam diam dia sedang memikirkan sesuatu. Merasakan tangan halus mengelus lembut wajahnya, membuat Arga mendongak. Seperti biasa, Jingga selalu menatapnya dengan teduh dan penuh kasih sayang. Ada apa? Arga jarang sakit. Apa ada yang Arga pikirkan Tanya Jingga. 38. Enggak ada, lagi waktunya sakit. Kata Bunda, kalau lagi sakit itu tandanya mau cepat besarkan. Arga mau cepat besar, biar bisa banggain Bunda. Ucap Arga sembari memeluk tangan sang Bunda tercinta. 2. Jingga yang mendengar seperti itu tentu saja terharu.
Arga selalu banggain Bunda. Maaf ya, Bunda belum bisa berikan Arga keluarga yang Arga impikan. Bunda belum bisa. Tangan Jingga meraih jari jemari mungil putranya sebelum melanjutkan perkataannya. Bunda belum bisa membahagiakan Arga. Bunda bahagia, Arga bahagia. Bunda sedih, Arga juga sedih. Bunda harus selalu bahagia, iya. 3. Tentu saja Bunda selalu bahagia. Artan dan Arga bersama Bunda, bagaimana bisa Bunda tidak bahagia? Balas Jingga. Arga mendongak, menatap kedua kata Jingga dengan kedua mata jernihnya. Maaf, kalau Arga selalu buat Bunda menangis. Jingga menahan air matanya, dia tersenyum tegar menatap putranya. Pelukannya pada tubuh gembul Arga semakin mengerat, Jingga juga menggigap lembut ubun-ubun anak itu yang memang terasa hangat. 3. Arga selalu buat Bunda bahagia, cepat sembuh sayang. Aku ingin tidur di peluk Bunda. Ucap Arga dengan manja. Tentu saja, kemari. Bunda akan memelukmu sampai tertidur lelap. Pulang sekolah, Nara dan Artan kembali dijemput oleh Angkasa. Namun, keduanya harus datang ke kantor Asga Skincare untuk melakukan pemotretan produk anak yang baru saja Angkasa keluarkan. Keduanya senang saja, apalagi ada acara live membuat keduanya menganggap itu adalah hiburan. Artan, Nara dengar ayah. Nanti kalian akan didandani sama kakak-kakak di sini, oke? Kalau bajunya enggak nyaman, bilang sama mereka jangan diam aja ya. Pesan Angkasa pada keduanya setibanya di ruangan pengambilan foto. Lia ayah. Seru keduanya serentak. Angkasa menjauh, membiarkan karyawannya bertugas mengatur kedua anak itu. Untungnya, Nara dan Artan tidak rewel, keduanya sangat penurut. Sampai beberapa foto sudah diambil, nantinya akan masuk ke dalam foto produk baru. Pipi Altan kebecalan daci di sini. Pelut Altan juga, terlalu maju ini. Portes Artan saat melihat hasil pengambilan fotonya. 2. Nara menatap hasil fotonya dan juga Artan, tapi dia menatap Artan untuk memastikan apa yang Artan katakan benar atau tidaknya. 39. Pelacaan cama aja Altan, lebih bikel aklinya malah. Gumam Nara yang mendapat tatapan sinis dari Artan. 2. Jangan pancing emosi orang Nala, lagi lapal ini Altan loh. Protes Artan kesal. Nala nda pancing emosi. Kalau Nala mau pancing pewalis kaya layak kata Oma lebih belguna. Balas Nara tak kalah kesal. 3. Kehebohan keduanya membuat tim saling melirik, terlebih Jalu yang langsung menarik nafas panjang melihat kedua bocil asuhannya berdebat persoalan pipi besar. Pipi besar pun masalah, memang anak dua ini ya. Gumam Jalu. Sudah, kita langsung live aja. Ayo. Artan dan Nara ikut Om. Jalu menghentikan perdebatan keduanya, membuat kedua bocah gembul itu masuk ke dalam ruangan live. Wah, makanan. Mata Artan berbinar terang melihat banyaknya makanan, begitu juga dengan Nara. Tapi tidak dengan Jalu yang terlihat kebingungan. Kok banyak makanan? Bingung Jalu, dia bertanya pada Clara yang langsung menyambut hangat kedua bocil menggemaskan itu. Biar kedua gembulku betahlah. Udah sana, sumpek ngeliat muka situ. Judes amat. Gumam Jalu yang mendapat tatapan judes dari wanita cantik itu. Live pun mulai, sudah banyak penonton yang hadir untuk melihat kelucuan keduanya. Artan dan Nara juga menunjukkan produk yang akan diturunkan harganya. Seolah mengerti harus apa, keduanya paham bagaimana tugas mereka. Onti, di rumah Altan punya gajah loh. Nanti kata ayah Kinkel Altan cama nala ara gajah Altan juga. Ucap Artan pada kamera seolah penonton dapat mengobrol langsung dengannya. 2. Gajah Altan ya nda macuk, keliput gitu nanti nda laku Kinkelnya gimana cih. Kata ayah Kinkel buat ilangin keliput, bukan tambah keliput. Balas Nara yang mana merembuat Artan yang tampaknya sudah lelah langsung meraih pipi Nara dan mencubitnya pelan. Tapi wajahnya sangat meyakinkan seolah dia mencubit Nara dengan sekuat tenaga karena saking gemasnya padahal hanya cubitan ringan. Sudahlah,
Ditep-tep layalnya Onti, Uncle. Sudah melana Altan di sini, jangan lupa dimasukkan kelanjang telus di Bayaal. Di Bayaal. Jangan di Bayaal. Nanti Altan dan Bika beli cucu. Di Bayaal. Seru Artan dengan mata membulat sempurna. Kalau Pailatel nda Bika Altan? Tanya Nara dengan kepala yang dimiringkan. Artan yang akan kembali membuka suaranya menoleh menatapnya. Pailatel kayak Om Jalu. Nda boleh nanti cucu Altan tel tunda. Nda boleh Pailatel, bolehnya opo, dolal, telan spel. Ngel tinda. 4. Clara dan teman-temannya tertawa, kehebohan keduanya membuat penonton semakin naik. Beruntusan pakai apa Artan, Nara? Tuh, penontonnya tanya. Seru Clara menghentikan perdebatan keduanya sembari mempersiapkan produk yang ditanyakan. 40. Pakai kinkel onti cayaang. Seru kedua anak menggemaskan itu. Sedangkan di seberang sana, tampak seorang wanita cantik dengan gaun bak seorang model tengah menonton acara live itu. La tersenyum melihat salah satu anak menggemaskan yang mencuri perhatiannya. Tangannya mengelus layar ponselnya seolah dapat mengelus anak yang sedari tadi dia tonton. 5. Kedua anak itu sangat menggemaskan. Mereka saudara tiri tapi seperti anak kembar, bagaimana menurutmu If? 3. Aku merindukannya, tapi aku belum bisa menemuinya. Lirih wanita itu. 12. Triple ya. Jangan lupa dukungannya, terima kasih kawan. 41. Obrolan malam. Malam hari, angkasa bergantian menjaga Arga. Sebab, setelah makan malam Jingga sudah tertidur lelap. Entahlah, sejak hamil wanita itu tertidur lebih awal dari biasanya. Angkasa tak masalah, dia membiarkan istrinya tidur. Sementara dia bergantian menjaga Arga. Saat ini di kamar Arga tak hanya ada Angkasa, tapi Artan dan juga Nara. Keduanya belum tidur dan asik bercerita di atas ranjang Arga. Sang pemilik kamar hanya pasrah menatap kedua saudaranya yang sedang bercerita heboh itu. Ayah, teman sekolah Nala pacaran. Seru Nara dengan tatapan meyakinkan. 2. Oh ya, memangnya menurut Nara, pacaran itu apa? Angkasa balik bertanya, dia ingin putrinya menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Pacaran itu. Pelempuan cama laki-laki balengan, duduk bel 2, gandengan tangan telus, bilang cayang, terang Nara. Dia hanya tahu sebatas itu saja. 1. Kalau Artan tahu apa itu pacaran? Tanya Angkasa pada Artan. Dia ingin tahu arti pacaran menurut anak itu. Artan terbengong sebentar sebelum menjelaskannya, pacaran itu. Kita baleng cama catu, nah becok baleng cama 2, catunya yang kemarin itu buat becoknya. Telus yang kedua. Nara dan Arga Meng 4 mendengar penjelasan Artan yang tidak keduanya mengerti. Angkasa sudah menahan tawanya. Ternyata pikiran Artan jika berpacaran bisa banyak pasangan yang didapat. Kalau Arga, apa itu pacaran? Tanya Angkasa untuk terakhir kali. Arga terdiam sebentar, ia menatap Nara dan Artan yang penasaran dengan jawabannya. Beban. Jawaban Arga membuat Angkasa syok, begitupun dengan Nara dan Artan. Tak pernah mengira jawaban Arga sesingkat itu tapi memiliki makna yang begitu dalam. Saking dalamnya, Angkasa sudah tidak dapat berkata-kata lagi. Beban apa abang? Abang tuh, pacaran bukan gitu artinya. Beban pelacaan Altan, maksudnya Alga. Gitu aja nda ngelti. Dali pada Altan tadi, catu pacaran hari ini becok pacaran 2. Apalah itu, jaka cembung dacal. Seru Nara tak kalah kesal. 3. Apalah jaka cembung? Nda nyambung artinya tuh. Sewot Nara dengan perkataan Artan. Angkasa mengerutkan keningnya, begitu juga dengan Arga. Keduanya seolah kini memiliki hobi yang sama. Sama-sama pusing dengan keunikan kedua bocah cadel itu. Sudah, dengarkan ayah. Ketiganya langsung menatap pada Angkasa. Nara dan Artan langsung duduk bersila dan menanti apa yang ayah mereka katakan. Pacaran itu tidak diperbolehkan. Pacaran itu sumber masalah, oke.
Bolehnya saat besar nanti, Nara suka sama laki-laki, ayah nikahkan Nara sama laki-laki yang Nara suka. Gitu juga dengan Artan dan Arga, suka dengan 42. Perempuan, kalian akan ayah nikahkan dengan perempuan yang kalian suka, mengerti? Angkasa tidak mau keduanya salah paham, apalagi di zaman yang tidak aman saat ini. Oh mengerti ayah. Seru Nara dan Artan kompak. 2. Arga terdiam sebentar, dia sepertinya terpikirkan sesuatu. Tapi kalau laki-laki dan laki-laki menikah, memangnya boleh? Aku pernah lihat di iklan, laki-laki memakai gaun. Tanya Arga. Beginilah yang tidak bisa angkasa cegah. Dia tidak bisa cegah apa yang anak-anaknya lihat, apalagi tentang gadget. Tinggal, bagaimana dia mengarahkan ketiga anak-anak itu saat bertanya. Apalagi, di zaman sekarang ini yang harus ekstra waspada. Laki-laki harus suka sama perempuan, dan perempuan harus suka sama laki-laki. Paham.